Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, terdapat desa bernama Desa Anonim Utara. Sebuah desa yang terletak tepat di bawah barisan perbukitan yang seolah menjadi dinding alami di sisi selatan langit. Perbukitan itu tidak terlalu tinggi, namun memanjang seperti punggung naga yang hijau sepanjang tahun. Pada musim hujan, kabut tipis sering turun di pagi hari, mengambang di antara pepohonan, membuat desa terlihat seperti lukisan tradisional Jawa. Desa ini dikelilingi hamparan sawah yang luas di 3 arah, timur, selatan, dan barat. Sawah di timur adalah yang paling subur. Setiap pagi matahari muncul tepat di atas petak-petak hijau itu, mengubah embun menjadi butiran emas berkilau. Petani sudah bekerja sejak fajar, membawa cangkul, memakai topi caping, dan menyapa satu sama lain dengan ramah. Di bagian selatan, sawahnya lebih luas dan terbentang sampai jauh ke kaki perbukitan. Saat musim tanam, terlihat barisan petani menanam bibit padi sambil tertawa dan bercakap. Suara mereka berpadu dengan gemericik air irigasi. Pada musim panen, warna hijau berubah menjadi kuning keemasan, dan aroma jerami baru terpotong memenuhi udara. Sedangkan di barat, sawahnya dipisahkan oleh jalan tanah kecil yang sering dilalui anak-anak sepulang sekolah. Mereka berjalan sambil membawa tas, kadang memetik bunga rumput, kadang bermain sambil melihat burung-burung bangau berdiri di antara petakan sawah. Sawah-sawah itu bukan hanya tempat bekerja, tapi juga bagian dari napas desa, membawa ketenangan, rezeki, dan pemandangan yang membuat siapapun ingin tinggal lebih lama. Di sisi utara desa berdiri sebuah jembatan kuno yang sudah ada sejak zaman kolonial, terbuat dari batu besar dan semen yang warnanya kini memudar dimakan usia, namun tetap kokoh dan tak pernah retak sekalipun. Jembatan itu melintasi sungai kecil yang jernih dengan aliran air yang deras di musim hujan dan tenang di musim kemarau. Ketika senja tiba, anak-anak desa sering duduk di pinggir jembatan sambil menggantungkan kaki mereka di atas air, bercanda atau sekadar melempar kerikil ke sungai. Para orang tua bilang bahwa jembatan itu sudah melihat banyak generasi tumbuh dan pergi, menjadi saksi banyak cerita, mulai dari pedagang yang lewat setiap pagi, rombongan hajatan, hingga warga yang pulang dari sawah. Di bawah jembatan, suara air yang memantul ke batu-batu sungai menciptakan irama yang menenangkan. Banyak warga memilih melewati jembatan itu untuk pulang kerja, hanya untuk menikmati angin sore yang sejuk. Rumah-rumah di Desa Anonim Utara tidak besar, tetapi tertata rapi. Banyak rumah berdinding kayu. Ada yang sudah modern, ada yang masih tradisional. Jalan desa tidak lebar, tetapi bersih, dengan pohon-pohon besar yang meneduhkan sepanjang jalur. Setiap pagi, aroma kayu bakar dari dapur warga bercampur dengan wangi tanah basah dan semilir angin dari sawah. Burung-burung kecil beterbangan bebas dan suara gamelan dari radio. Tua ibu-ibu desa sering terdengar dari dapur saat mereka menanak nasi. Di desa ini, semua orang saling mengenal. Jika ada yang sakit, tetangga datang membawa makanan. Jika ada hajatan, seluruh warga gotong royong tanpa diminta. Desa Anonim Utara bukan sekadar tempat tinggal. Ia adalah rumah yang mengajarkan arti kebersamaan. Pada tahun 2003, Desa Anonim Utara
masih dianggap sebagai salah satu desa tertinggal di wilayah itu. Jalan tanah berlubang, sawah sering kekeringan saat musim kemarau. Jembatan kuno di utara jarang dirawat, dan sebagian besar anak muda memilih pergi ke kota karena sulit mencari penghasilan. Namun, keadaan itu tidak berlangsung selamanya. Memasuki akhir tahun 2025, desa ini berubah menjadi salah satu desa paling menginspirasi di seluruh kota. Bahkan sering dikunjungi rombongan dari desa lain untuk belajar. Perubahannya tidak instan, tetapi dibangun dari kerja keras, gotong royong, dan semangat warga yang tidak mau menyerah. Berikut adalah perubahan inspiratif yang membuat Desa Anonim Utara dikenal hingga keluar kota. Sawah-sawah yang dulu sering kekeringan kini sudah memiliki irigasi. Sederhana namun efisien, hasil kreativitas warga sendiri. Mereka menggali saluran dari mata air perbukitan, membuat bendungan kecil, dan membuat jadwal aliran air bergilir. Pada tahun 2015, beberapa pemuda membawa pulang ilmu dari luar kota. Pengetahuan tentang pupuk organik dan pola tanam bergilir. Kini hasil panen meningkat 2 kali lipat tanpa merusak tanah. Warga desa mulai dikenal karena beras organik mereka yang harum dan kualitasnya tinggi. Jembatan kuno yang dulu terlihat kusam kini telah dipugar oleh warga dengan tetap mempertahankan bentuk aslinya tanpa mengubah sejarahnya. Mereka membersihkan lumut, memperkuat pondasi, dan menata jalan setapaknya. Sekarang jembatan itu menjadi spot foto favorit warga sekitar, tempat senja terbaik di desa, area bersantai bagi anak-anak dan remaja, lokasi acara kecil seperti pentas musik desa. Tidak ada tiket masuk, karena bagi warga, jembatan itu adalah warisan bersama. Pada tahun 2010, desa ini memulai gerakan kecil bernama Setiap Rumah Satu Pohon. Hasilnya kini terlihat sepanjang jalan desa berdiri deretan pohon mangga, jambu, kelengkeng, hingga tanaman hias yang terawat. Sungai di bawah jembatan pun tidak lagi dipenuhi sampah. Warga membuat aturan bersama, tidak membuang sampah ke sungai, memilah sampah rumah tangga, gotong royong bersih desa setiap minggu pagi. Desa yang dulu gersang sekarang terasa sejuk dan hidup. Di tahun 2003, hanya sedikit anak yang bisa melanjutkan ke SMA, apalagi kuliah. Namun, sejak ada beasiswa desa dan bantuan dari komunitas luar, banyak pemuda yang berhasil sekolah hingga perguruan tinggi yang membuat inspiratif. Banyak dari mereka pulang dan membangun desa. Ada yang membuka kelas belajar gratis untuk anak SD, mengajarkan teknologi pertanian, membuat kelas komputer di balai desa, membuka usaha UMKM berupa olahan hasil panen. Kini, anak-anak desa tidak lagi minder dan mulai bermimpi lebih besar. Meski perkembangan modern datang, tradisi gotong royong tetap menjadi tulang punggung Anonim Utara. Jika ada warga yang membangun rumah, semua membantu. Jika ada hajatan, seluruh desa turun tangan. Jika ada yang sakit, mereka tidak pernah membiarkan satu keluarga pun menghadapi kesulitan sendirian. Bahkan desa-desa lain sering berkata, Anonim Utara itu kuat bukan karena bangunannya, tapi karena warganya. Sejak 2021, Anonim Utara resmi menjadi desa wisata kecil, namun bukan wisata buatan, melainkan wisata alam dan budaya yang apa adanya. Jalan-jalan sawah yang hijau, kuliner khas desa seperti tempe besek, jenang manis, dan kopi seduh tungku, jembatan kuno,
yang instagramable. Pemandangan perbukitan di pagi hari. Pengunjung datang karena ingin merasakan kehangatan suasana, bukan karena wahana atau pasar malam. Menjelang akhir tahun 2025, Desa Anonim Utara menjadi contoh bahwa desa kecil pun bisa bangkit tanpa kehilangan jati dirinya. Kepala desa pernah berkata dalam sebuah kunjungan tamu, "Kami tidak menjadi modern dengan meninggalkan tradisi. Kami maju dengan cara tetap menjadi diri kami. Sawah tetap hijau, jembatan tetap kokoh, dan warganya tetap hidup dalam kebersamaan." Desa Anonim Utara kini bukan hanya tempat tinggal, tapi sebuah inspirasi. Tahun 2025 menjadi tahun yang tidak pernah dibayangkan oleh warga Desa Anonim Utara. Setelah berbagai perubahan besar sejak lebih dari 2 dekade lalu, pada bulan November tahun 2025, desa kecil yang dulu terpinggirkan itu resmi ditetapkan sebagai ikon kota oleh pemerintah daerah. Pengakuan ini membuat nama Desa Anonim Utara meledak di berbagai media sosial, menjadi bahan pembicaraan di TikTok, YouTube, hingga berita nasional. Penghargaan ini diberikan bukan hanya karena pembangunan fisik, tetapi karena keutuhan sosial, cara gotong royong, inovasi warganya, serta perubahan karakter desa yang menjadi teladan bagi desa-desa lain. Banyak program yang mereka jalankan kini dipelajari oleh kelurahan lain. Bank Sampah Mandiri, Koperasi Digital Petani, Pusat Pelatihan Remaja, dan wisata edukasi sawah dan jembatan kuno. Sementara itu, jembatan kuno di utara yang sejak dulu menjadi batas desa kini semakin terkenal setelah dijadikan lokasi wisata sejarah dan edukasi. Para pengunjung datang untuk melihat bagaimana jembatan tua itu tetap kokoh dan menjadi saksi perubahan besar desa tersebut. Lokasinya ditata dengan sangat rapi, namun tetap mempertahankan bentuk aslinya. Media sosial tiba-tiba ramai membahas desa itu. Video-video tentang keindahan sawah hijau Anonim Utara, cerita gotong royong warganya, inovasi anak mudanya, hingga kehangatan antar tetangga. Semuanya ramai masuk trending. Banyak orang terinspirasi karena desa kecil itu mampu bangkit dari ketertinggalan menjadi desa terbaik di daerah tersebut. Pada sebuah acara resmi tanggal 18 November 2025, pemerintah kota mengumumkan Desa Anonim Utara menjadi ikon inspiratif kota tahun ini karena semangat warganya yang tidak kenal menyerah. Warga dari anak kecil hingga orang tua berkumpul di alun-alun kecil desa untuk merayakan pencapaian ini. Tangis haru dan tawa bercampur menjadi satu. Mereka sadar desa yang dulu pernah dicap sebagai desa tertinggal kini berdiri kokoh sebagai simbol harapan baru.